Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Kemarin tanggal 5 Mei 2021, Honda telah merilis produk barunya, yaitu All New CB150R Streetfire 2021. Nah, untuk perilisannya pun secara virtual. Generasi terbaru dari Honda All New CB150R Streetfire ini resmi meluncur dengan segala ubahannya. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Honda pun memberikan tambahan beberapa fitur unggulan. Nah, All New CB150R Streetfire 2021 ini tidak hanya memiliki tampilan yang berbeda aja. Fitur dan performanya pun secara keseluruhan ikut berubah. Berikut ini adalah perbedaan All New CB150R Streetfire generasi yang sebelumnya dengan generasi yang terbaru ini. Pertama, kita bahas dari desainnya, karena memang desainnya ini adalah yang paling mencolok dari perubahannya. Nah, kalau dari segi desain, konsep yang diusung bisa dikatakan masih sama. Maksudnya masih sama itu adalah motorsport 150cc, yang masih memiliki DNA motor Street Fighter. Dari desain lampu depan tidak banyak mengalami perubahan, tapi untuk yang model terbaru ini terlihat lebih padat. Dan kurangnya menurutku ini kalau ada visornya lebih mantap lagi. Tapi di bagian tangki bahan bakarnya kini terlihat lebih besar. Terus dengan desain slot di samping kanan dan kiri tangki juga ikut berubah, sehingga tampilannya tuh jadi seperti motor gede alias moge. Dan untuk tangkinya sendiri yang model terbaru ini dia pakai cover, jadi bukan seperti yang versi sebelum-sebelumnya. Kalau gue lihat dari desain bagian tangki ke depan sih mirip-mirip seperti CBX Motion ya. Jok yang masih digunakan masih sama dengan yang versi sebelumnya, yaitu menggunakan desain yang tandem, bukan yang single seat seperti CBR gitu. Terus untuk bagian buritanya pun juga terlihat masih tajam, masih sama seperti yang versi sebelumnya. Desain bodi lainnya yang berubah adalah bagian spakbor dan juga undercowl-nya. Terus untuk desain velg palangnya pun berubah. Walaupun ukurannya masih sama, tapi peleknya kini diklaim lebih ringan, 0,6 kg. Dan kalau dilihat-lihat bentuknya itu sama seperti yang CBR yang ABS dan CBX Motion juga ya. Selanjutnya yang kedua kita bahas dimensinya. Jika dilihat sekilas dimensinya tidak banyak berubah. Tapi untuk All New CB150R Streetfire generasi terbaru dibekali dengan stang yang lebih lebar dan lebih tinggi. Untuk tinggi tempat duduknya pun ternyata generasi terbaru ini lebih rendah 2 mm dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Begitu pula dengan jarak terendah ke tanahnya, lebih rendah 5 mm. Namun untuk bobotnya juga berkurang nih teman-teman. Ternyata bobotnya itu berkurang sebanyak 1 kg hingga 2 kg. Pengurangan bobot tersebut tidak hanya didapat dari velg yang lebih ringan saja. Selanjutnya ke sistem starter. Nah, sistem starter untuk generasi terbaru ini sudah ditinggalkan ternyata untuk kickstarternya. Jadi yang generasi sebelumnya kan masih ada tuh kickstarternya. Nah, generasi yang terbaru ini udah nggak pakai nih teman-teman. Gue rasa sih ini kalau ada kendala dengan electric starternya pasti bakalan rada ribet ya. Oke, selanjutnya yang ketiga kita ke performa mesin. Mesin yang digunakan juga nggak ada bedanya, tetap menggunakan mesin DOHC dengan 4 langkah, 4 katup, berpendingin cairan, dan berkapasitas 149,16 cc. Untuk rasio kompresi, ukuran diameter, dan langkahnya pun juga tetap sama. Tapi kalau melihat dari data spesifikasi yang dikeluarkan oleh PT Astra Honda Motor, generasi terbaru memiliki tenaga dan torsi yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. All New CB150R Streetfire 2021 ini memiliki tenaga maksimum 16 TK pada putaran mesin 9000 rpm dan torsi maksimumnya mencapai 13,7 Nm pada putaran mesin 7000 rpm. Nah, sementara untuk generasi yang sebelumnya, generasi yang lama, tenaganya mencapai 16,6 TK pada putaran mesin 9000 rpm dan torsi puncaknya mencapai 13,8 Nm pada putaran 7000 rpm. Kalau dilihat dari tenaga dan torsinya memang hanya beda sedikit banget ya, cuman beda 0, aja. Tapi mungkin ini akan mempengaruhi juga dari segi performa mesinnya. Yang keempat kita bahas dari segi fiturnya. Tentunya untuk generasi terbaru ini mendapatkan cukup banyak fitur baru. Pertama, desain panel meter yang sudah full digital juga berubah.
Untuk isi dari panel meter yang baru ini menampilkan sama seperti yang versi sebelumnya ya. Jadi ada indikator bensin, indikator jam, indikator injeksi, terus ada odometer, ada tachometer, dan yang baru ini ada disematkan informasi posisi indikator gearnya. Kalau gue lihat di forum-forum, banyak juga nih user CB yang versi sebelumnya ya, bukan yang versi terbaru ini, dia itu memasang indikator gear. Mungkin pihak KHM juga membaca hal tersebut ya, jadi yang untuk versi terbaru ini dipasanglah indikator gear. Tapi gue pribadi, gue sih lebih suka yang nggak ada indikator gearnya, nggak tahu kenapa ya. Selanjutnya, perubahan yang paling nyentrik dari CB150R ini untuk suspensi depannya, yang juga sudah mengandalkan suspensi model upside down. Dan untuk suspensi upside down-nya ini dari Showa, dengan tipe Separate Function Fork Big Piston. So, itu tadi informasi yang bisa gue sampaikan mengenai perubahan dari CB150R yang terbaru dengan versi yang sebelumnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih dengan CB150R yang terbaru ini? Tolong tulis dong jawabannya di kolom komentar, gimana pendapatnya? Hehehe. Kalau menurut gue, untuk CB yang terbaru ini sih, kalau dari desainnya seperti yang gue bilang tadi ya, dari bagian tangki dan throat-nya itu seperti CB X-Motion. Dari stangnya, USD-nya, terus spakbor dan velgnya pun serupa. Kalau yang ada di pikiran gue nih ya, kalau di custom, dimodif gitu kan. Jadi untuk bagian ke belakang, dari bagian tengah ke belakang tuh bodinya dibuat seperti CB Motion juga. Terus untuk lampunya diganti lampu yang daymaker, yang LED daymaker, sama armnya tuh diganti menggunakan arm CBR 2,5RR. Pasti bakalan lebih kece banget nih CB terbarunya. Oke, jadi cukup sampai di sini saja ya video kali ini. Oh iya, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue. Apalagi yang nontonnya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran mengenai konten atau channel gue, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru kalau ada upload video yang terbaru ya dari channel ini. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunuroproject. Biasanya sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dahulu nih di Instagram. Jadi di Instagram nanti itu bakalan lebih up to date. Oke dah, itu aja. Thank you semuanya.